Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta izin Kiai, masalah yang Kiai terangkan tadi kan sebenarnya kan rasanya kan kami mengakui dan semua itu keterangan-keterangan tadi ilmu dan menjadi ilmu kepada kami juga. Selanjutnya kami ini kan masih ada tanda tanya, kira-kira kan begitulah keterangan-keterangan yang diterangkan oleh Rasul-Rasul dulu. Musa tadi sudah diterangkan juga. Tapi Musa pernah mencari Tuhan dari perjalanan yang dijalani, bertanya jawab dengan Allah bahwa aku ada di sini, bahwa aku ada di pohon ini. Nantilah kita jumpa di bukit sana, di bukit Tursina, ayolah sana. Jadi sama-sama sampailah ke bukit Tursina. Di sana mau jumpa dengan Allah. Saya ini begitu juga mau jumpa dengan wujud sesuai dengan ilmu yang pernah diterangkan, yaitu wujud itu kan nyata. Jadi nyatanya itu kan Allah itu kira-kira yang mana. Musa sampai bukit Tursina, di sana kan meledak bukit Tursina kan tersungkur. Musa tadi kan enggak nampak juga Allah tadi yang mana. Begitu juga kan nabi-nabi yang lain, rasul yang lain, misalnya macam Ibrahim begitu juga kan pada waktu mendirikan Ka'bah, bolak-balik didirikan, sini didirikan, sana runtuh, sini sana didirikan, sini runtuh. Sebabnya apa? Belum memenuhi persyaratan. Ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Yaitu korban, yang dikorbankan yaitu anaknya Ismail. Jadi dari itu kan kadang-kadang kalau kita hayati pertanyaan-pertanyaan antara si Rasul dengan si Allah ini tadi kan ada macam tanya jawab, macam ada dia itu. Tapi tidak wujud juga kita melihatnya. Tidak nyata kira-kira. Jadi kami ini kan menyata juga bagaimana caranya untuk menerima keterangan guru tentang Allah itu adanya itu bagaimana, begitu. Jadi kalaulah misalnya kan inilah yang sehubungan dengan batas tadi kan, ada dijelaskan tadi kan, matilah yang sebenarnya. Kalau mati yang sebenarnya tak bisa cerita lagi lah kalau sudah mati kan, begitu. Jadi yang macam mana kira-kira kita bisa mengakui bahwa inilah dia begitu. Jadi itulah harapan kami. Itu maka kalaulah misalnya kan pertanyaan kami ini salah, tidak sesuai dengan yang diterangkan tadi, minta maaf lebih dulu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kiai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kakek. Dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah hati kita semua, terkhususnya diri saya. Pertanyaan pertama, ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah,
ingin menyaksikan Allah sehingga hancur Gunung Tursina itu dan tersungkurlah Nabi Musa melihat kebesaran cahaya Allah. Maknanya tersungkur itu apa? Maknanya cahaya Allah, maknanya kewujudan Allah itu akan nyata ketika Musanya harus tersungkur dulu. Kalau Musanya tidak tersungkur, kalau Musanya masih menang di dalam hatinya, maknanya masih kewujudan Musanya di dalam hatinya, selama-lamanya dimanapun takkan pernah bisa menyaksikan Tuhannya. Bila Musanya masih jadi Tuhan, bila Musanya masih wujud, bila Musanya masih hidup di dalam hati Nabi Musanya, maka ketika Allah menampakkan zatnya, menampakkan uripe Allahnya, maka tersungkurlah Musa. Berarti bisa tidak Musa menyaksikan Allah? Jadi hakikatnya tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa bertemu dengan Allah kecuali Allah. Araftu Rabbi birabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Ilustrasinya, logikanya begini. Bila Anda tak hidup, apa Anda tahu Anda manusia? Bila Anda tak hidup, apakah Anda tahu Anda bernama siapa? Itulah yang dimaksud araftu Rabbi birabbi. Bila tak ada hidup, manusianya bisa apa? Maknanya untuk mengaplikasikan araftu Rabbi birabbi, ya jangan jadi Rabbi, jangan jadi Tuhan di dalam hatimu. Ketika diri kita masih jadi Rabbi, ketika diri kita masih merasa yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan, selamanya tak akan pernah bisa. Memang kodratnya manusia tak bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Logikanya begini, kakek? Baju-baju yang Anda pakai, celana yang Anda pakai, kopiah yang Anda pakai, kira-kira baju, celana, kopiah itu tahu kepada kakek. Baju, celana, kopiah itu benda mati. Bagaimana mungkin bisa menyaksikan kakek? Yang bisa menyaksikan baju, yang bisa menyaksikan celana, yang bisa menyaksikan kopiah itu kan ya hanya kakek sebagai pemiliknya. Kakek tahu bahwa diri Anda kakek. Tahu nama Anda dan tahu apapun yang Anda miliki. Apapun yang Anda ciptakan. Berarti ciptaan wajib tahu apa tidak kakek? Berarti yang wajib tahu ya hanya yang menciptakan, hanya yang punya kakek. Itulah yang dimaksud araftu Rabbi birabbi. Jadi menyaksikan Tuhan itu dengan apa? Jangan dengan manusiamu. Menyaksikan Tuhan ya dengan Tuhanmu. Matikanlah dirimu di hatimu. Tiadakanlah dirimu di hatimu. Kiamatkanlah dirimu di hatimu. Akhirilah hidup ini, bawa hidup ini hidupmu. Persembahkan kembali kepada pemiliknya. Uripe
Allah. Badan ini ciptaan Allah. Semua laku yang ada di dalam badan ini semuanya ya milik Allah. Ketika sudah kiamat yang seperti itu, itulah yang dimaksud iman kepada hari kiamat. Bukan kiamat-kiamat yang tidak ada itu yang belum datang. Ketika sudah kiamat, ketika sudah tersungkur, maka nyatalah Allahnya. Ketika manusia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kecuali lillah duduknya, lillah berdirinya, lillah sholatnya, lillah berarti kan sudah tidak mengharap-harap lagi apa yang kita lakukan. Karena bukan kita lagi yang melakukan. Itulah yang disebut amal soleh. Itulah kebajikan itu. Bukan amal soleh, bukan kebajikan ala hawa nafsu. Yang hanya memandang kelakuan-kelakuan raga saja. Jadi kelakuan hati inilah, bila hati ini sudah kembali dirajai oleh Allah, maka itulah araftu robbi birobbi. Itu jelas kakek? Nah, itu Nabi Musa. Pertanyaan yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah jatuh, banyak yang jatuh. Bangunan-bangunan Ka'bahnya. Kenapa kakek? Kenapa tadi? Karena belum berkorban. Iya. Kan ini jawabannya sesuai yang dipertanyakan kakek tadi. Belum memenuhi persyaratan. Maknanya begini kakek. Dulu kita ibadah, kita sholat, kita tahajud, kita sholawatan, kita berzikir, baca Quran. Semuanya jatuh kakek. Jatuh dan jatuh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena masih terbelenggu, terbatas, masih dituhani oleh kakek sendiri. Maka jatuh dan jatuh bangunan-bangunan sholatnya, bangunan ibadahnya jatuh. Syaratnya harus apa? Ya harus korban dulu. Dikorbankan kakeknya. Dihadapkan, dikembalikan dengan rela dan ridho kepada Tuhan yang telah menciptakan kakek. Itulah persyaratannya. Agar bangunan-bangunannya itu berdiri tegak. Bisa dipahami kakek? Alhamdulillah sangat mudah kan? Itulah yang dimaksud. Kenapa? Karena selama ini kita selalu jatuh dan jatuh, terbelenggu dan terbatas pengetahuan kita. Kenapa terbatas? Karena masih manusianya yang tahu, ya terbatas. Tapi kalau sudah Allah, uripe Allah yang berkuasa atas manusianya, ya tanpa batas. Tahu kapan kita mati, tahu. Di balik bukit, di balik dinding tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Itulah tahunya Allah. Kalau Allah yang mau tahu, buat apa kita cari tahu? Kalau kita masih ingin tahu, berarti Allah belum wujud. Yang wujud masih hawa nafsunya. Iya enggak? Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi kakek? Tambah sedikit. Alhamdulillah, nambah lagi. Semakin tambah semakin asik. Ini kan pelan-pelan ya. Antara nggak ada yang bertanya, ini kan satu orang saja lah bertanya. Minta maaf Kiai, ini ada tambahan sedikit. Kami setelah mengaji di sini rasanya lebih mantap lagi, lebih baik kira-kira kan penerimaan di dalam hati ini. Dan setelah di beat, setelah kami di beat
ini kira-kira kan ke penerimaan yang kami terima ini, kaji yang kami terima ini kan rasa-rasanya kan lebih baik, lebih mantap. Tapi sesudah itu ada pertanyaan dalam hati ini mengatakan, bagaimana kira-kira kan sesudah beat pekerjaan sesudah 5 tahun umur, pada waktu itu 15 tahun umur sampai ke 96 ini, itu kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu bagaimana, Kiai? Kami sekarang ini kan sudah beat, menurut penerimaan kami sudah lebih baik lah kira-kira kan. Tapi kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu bagaimana kira-kira kan, ini minta Kiai terangkan, mohon ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia tak luput dari lembah dosa ketika diri manusianya masih ada di hatinya daripada Tuhannya. Itulah lembah dosa. Tentunya sebelum baiat dulu, maka yang kita lakukan bukan amal soleh, tapi semuanya belenggu-belenggu dosa yang kita lakukan. Solatnya dosa, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang solat, alladzina hum an solatihim sahun, orang yang lalai dalam solatnya, lalai mengembalikan solatnya, lalai mengembalikan ibadahnya. Dari siapa semua itu datang? Jadi yang kakek pertanyakan, bagaimana dosa-dosaku yang dulu? Ya kakek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah berbaiat, maka kakek waktu itu sudah rela, sudah ridho bahwa hidup ini, bahwa nyawa ini, bahwa jiwa ini, bahwa hati ini, bahwa roh ini, semuanya kan hanya milik Allah, kakek. Ketika Anda sudah sadar ketika baiat bahwa hidup ini Allah, berarti pertanyaannya, hidup yang di tanah dulu, hidup yang di bayi dulu, hidup saat kakek belum baiat, dan hidup yang sesudah baiat, itu hidup yang sama apa hidup yang berbeda-beda, kakek? Nah, kalau itu memang hidup yang sama, kakek sadar setelah baiat, bagaimana mungkin kakek bisa berbuat dosa? Sementara kakek tidak bisa apa-apa. Ya kan? Dosa itu ada ketika kakek masih merasa paling wujud dari wujudnya Tuhan. Paling nyata dari nyatanya Tuhan. Paling hidup dari hidupnya Tuhan. Itulah lembah dosa, kakek. Jadi semuanya serba dosa. Duduknya berdosa, berdirinya berdosa, makannya berdosa, hubungan suami istrinya zina, sholatnya berdosa, ibadahnya berdosa. Kenapa? Karena kakek masih bangun menjadi Tuhan di dalam hati kakek. Allahnya ndak ada, Allahnya goib, Allahnya Adam. Berarti selama ini kan kita jadi musuhnya Allah, bukan? Kita memusuhi Allah di dalam sholat kita.
Kita memusuhi Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Kita memusuhi Allah di dalam kita mencari rezeki. Semua kita yang berkuasa. Berarti bila kakek sudah sadar, ketika sudah baiat, sudah sadar bahwa tak ada hidup kecuali Allah, mana ada dosa apalagi kakek. Wong kakeknya sudah ndak ada, ya hancur pula lah dosa-dosa itu. Hancur pula amal kebaikan yang selama ini kakek unggul-unggulkan, kakek bangga-banggakan, kakek mulia-muliakan pun juga hancur. Kosong. Di dalam ruhullah, di dalam uripe Allah. Kalau sudah hancur sebuah kiamat, berarti dosa-dosa juga hancur juga kan kakek? Sesebutan apapun bakal hancur kecuali Allah. Berarti mana mungkin kakek bisa berbuat dosa. Sedangkan kakek tidak ada. Yang ada hanya Allah. Iya kan? Pegang tongkatnya kakek. Masih ingat tongkatnya? Alhamdulillah. Kalau sudah pegang tongkatnya, aman-aman wae kakek. Kenapa? Karena tongkat itu dipegang oleh sang dalang. Seperti pewayangan kan ada tongkatnya untuk menggerakkan wayangnya. Kalau tongkatnya dipegang erat-erat, ya aman melalui watsiratul mustaqim ini. Bahkan seperti kilat menuju Allah. Duduknya sudah menuju Allah. Berdirinya menuju Allah. Sholatnya menuju Allah, ya kan kayak itulah yang dimaksud lillahi ta'ala yang selama ini kita buta. Apa maksud lillahi ta'ala? Supaya kita bisa pulang kepada Allah, tidak pulang kepada setan. Paham gak kek? Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada pertanyaan yang indah lagi kakek? Pertanyaan kakek indah-indah. Subhanallah, meskipun usia 96 kakek ya. Tapi kalau sudah berbicara lantang seperti umur 15 tahun. Suaranya pun masih indah. Tidak seperti saya, seperti orang tua suaranya. Berat. Ayo kakek, ada lagi kakek yang masih mengganjal-ganjal? Iya, alhamdulillah. Jadi maknanya bagaimana mungkin kakek masih takut dengan dosa sementara kakeknya tidak ada. Iya kan? Nah, jadi kalau kakek masih ada, ya dosanya datang lagi. Maka tiadakan diri kakek, maka lepas dari belenggu-belenggu yang terbatas tadi kakek. Menuju alam yang tanpa batas. Pegang tongkatnya, itulah alam tanpa batas. Siapa? Uripe Allah yang maha luas. Makanya orang yang masuk surga itu amat sangat langka. Kenapa? Di dunia ini banyak orang mayoritas hanya mencari dunia daripada mencari Tuhannya. Maka orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, itulah ruang yang tanpa batas, meliputi segala sesuatu. Tidak terbelenggu lagi. Alhamdulillah, bisa dipahami kira-kira kakek? Alhamdulillah. Ayo ucapkan terima kasih kakek. Ini mic-nya kakek. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana yang saya tanyakan dari pertama tadi sampai yang terakhir ini, rasanya keterangan-keterangan guru ini kan dapat pula kan kami terima dengan senang hati. Rasanya kan tidak ada yang mengganjal. Begitu diterangkan, begitulah kira-kira kan dapat kami terima yang
lebih baik lagi rasanya. Jadi untuk ini kami mengucapkan ribuan terima kasih terhadap guru yang telah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kami selama ini. Jadi yang akan datang ini hendaknya jangan ada keganjalan-keganjalan yang lain lagi, karena kita sudah beserta dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu di mana saja kamu. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat dulu kakek. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, khususnya diri saya, bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah, terkhususnya lewat Al-Quran, dan apa yang diperintahkan para nabi-nabi, terkhususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana iman yang ada pada diri kanjeng Nabi Muhammad sudah diterangkan dengan jelas-jelasnya, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad bukan kau yang lempar, berarti Muhammadnya harus ada apa ndak ada. Berarti Muhammadnya kan harus ndak ada, yang ada hanya Allah. Itulah cermin imannya Nabi Muhammad dan para nabi-nabi terdahulu, agar kita juga termasuk Rasulnya Allah, bukan Rasulnya hawa nafsu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tak ada pertanyaan lagi, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, sehingga barokah kehidupan ini bisa selalu dan selalu meniti selamat melewati wat siratal mustaqim kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.